Mejua-jua, salam sehat, Manbanta Krina, guru-guru KKR Ijaba Peringan. Kembali lagi kita berjumpa untuk bahan sermon kita untuk tanggal 9 Oktober 2022. Mari guru-guru KKR, sedikit kami bagikan ya tambahan. Mungkin ada guru-guru yang sudah sermon atau yang sudah persiapan, ini tambahan untuk kita dalam mempersiapkan bahan KKR kita di tanggal 9 Oktober. Kita buka Alkitab kita bersama dari Ayub 5 ayat 6 sampai 7. Baik, kita akan membaca bersama. Saya akan membaca bagi kita semua. Ayub 5 ayat 6 sampai 7. Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api bergejolak tinggi. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman guru KKR, hari ini tema kita masih dalam kaitan kreatif merawat lingkungan. Hari ini kita belajar dari teks kita dulu sedikit yang mau kami tambahkan dari teks kita. Ini keterangan dari kitab Ayub 5 ayat 6 sampai 7 ini mengenai nasihat Elifas ya. Elifas ini seperti yang kita tahu ya, di buku pedoman kita cukup jelas ya. Elifas adalah sahabat Ayub. Elifas mengatakan bahwa tidak ada penderitaan itu tidak datang dari dirinya sendiri. Artinya penderitaan itu disalahkan di sini adalah manusianya itu sendiri. Ayub berpikir bahwa dia tidak berbuat kesalahan. Ayub berpikir bahwa dia berbuat baik. Ayub berpikir dia tidak ada berbuat dosa. Tapi penderitaan yang dia alami adalah karena seizin Tuhan. Karena Tuhan berkehendak penderitaan itu ada padanya. Secara manusia kita tidak bisa menyalahkan langsung Elifas ya, mengatakan bahwa penderitaan itu ada dari dirinya sendiri. Ya, ada diri sendiri. Artinya manusia bisa menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Kalau kita pikir-pikir teman-teman, ada benarnya juga. Secara manusia kita, apabila kita terlambat makan, kita tidak makan teratur, yang susah siapa? Kita. Yang mendapat penyakit siapa? Kita. Boleh jadi penderitaan itu diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Tapi tidak bisa kita langsung berpikir secara langsung kesusahan itu kepada manusia itu sendiri. Dengan kaitan beberapa hal yang terjadi di situasi kita, misalnya bencana alam. Baru-baru ini kita diperhadapkan dengan bencana alam di gempa bumi di Tarutung ya. Mungkin kita bisa berpikir, bencana alam apakah karena perbuatan manusia atau memang karena seizin faktor alam atau Tuhan yang mengizinkan? Boleh jadi kita berpikir ini mungkin kehendak Tuhan ya, ini mungkin kehendak Tuhan, ini mungkin kehendak Tuhan ya, faktor alam ya, ciptaan baru diperbaharui dengan bencana alam misalnya ya. Tapi ada juga faktor bencana alam akibat perbuatan manusia itu sendiri. Sebagai contoh, tema kita hari ini itu bisa jadi perbuatan manusia itu sendiri. Sampah dibuang ke sungai, begitu banyak sampah, akhirnya sungai meluap ya, tidak berjalan dengan baik aliran sungai, akhirnya menyebabkan ya pohon-pohon ya, batu-batuan sudah menjadi air menjadi kotor. Bencana air menjadi kotor.
atau penebangan pohon dekat aliran sungai, terjadi banjir lahar atau banjir bandang. Ini menunjukkan bahwa perbuatan manusia itu sendiri bisa mengakibatkan bencana, bisa mengakibatkan kesusahan. Itu yang dimaksudkan teks kita. Ya, jadi teman-teman guru-guru KKR mungkin berpikir, ini teks ini kemana arahnya untuk ke tema kita? Kami arahkan ke situ aja. Bahwa penderitaan, kesusahan manusia itu, ya, kesusahan manusia itu bisa diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Ulah manusia itu sendiri. Tema kita untuk balita dan kecil, ya, ini berbicara tentang satu kata, sampah. Ya, satu kata sampah. Ya. Jadi bagaimana menjelaskan ini kepada anak balita dan kecil? Kalau kami mau menjelaskan dulu, angkat teksnya. Jangan lupa teks. Angkat pertama teksnya, bahwa di kitab Ayub dijelaskan kesusahan itu bisa diakibatkan akibat manusia sendiri, ya, penderitaan, ya. Sampah adalah sebuah benda, ya, jelaskan kepada anak balita. Apa itu sampah, adik-adik? Sampah adalah benda yang sudah kita tidak pakai, sudah kita buang. Itu dinamakan sampah. Yang sudah kotor, sampah, tidak bisa digunakan, jadi sampah. Kalau sampah ini tidak dikelola dengan baik, berarti kita bisa mendatangkan kesusahan. Bayangkan sampah kita di balita banyak di rumah. Sampah plastik, sampah kita, misalnya orang tua kita memasak, dibuang sampah-sampah bekas memasak, jadi bau nggak? Ayo ajak anak balita bilang, kalau sampah pegang hidup bau ya. Jadi gitu kira-kira, ya, bau. Ulang lagi, bau, karena anak balita menangkapnya hanya dengan satu kata sampah, misalnya bau. Nah, kotor misalnya, ya, itu aja. Nah, jadi seperti apa tugas kita, adik-adik, supaya tidak susah kita? Nih, mungkin bisa dituliskan di karton. Lisa, L-I-S-A. L-I-S-A. Lihat sampah, angkat. Ya, diulang lagi ya. L. Lihat. L, ya. Sampah, angkat. Wah. Jadi setelah itu ajak anak kecil atau anak balita mendemonstrasikan di ruang kelas ketika ada sampah, langsung, ayo bagaimana? Angkat, letakkan ke tong sampah, angkat, letak, ya begitu aja, sederhana aja. Ya, itu mungkin demonstrasi kepada anak-anak balita dan anak-anak kecil juga boleh. Ya, di anak balita dan anak kecil. Membuang sampah kepada tempatnya. Ya, membuang sampah kepada tempatnya. Kita ceritakan sampah. Jadi guru-guru boleh alat peraga dengan gambar atau slide dengan sampah atau video tentang sampah. Itu aja. Di tanggung dan di remaja, ya, ini bahaya sampah. Udah lebih tinggi ya, bahaya sampah. Ya. Teks lagi kembali. Akibat dari perbuatan manusia bisa membuat menderita. Salah satu adalah akibat bahayanya sampah yang tidak dibuang dengan benar. Di anak tanggung dan di remaja, kita sudah boleh panggil anak tanggung atau anak remaja. Berikan pendapatmu tentang apa itu sampah. Ya, apa itu sampah? Yang kedua, apa akibat atau bahaya sampah? Ya, yang ketiga, ya, bagaimana kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan membuang sampah pada tempatnya. Boleh ya?
dengan slogan yang tadi, Lisa, lihat sampah, angkat. Sampah sekecil apapun itu, kita angkat dan kita buang kepada tempatnya. Di anak remaja boleh diskusi nanti, mungkin komentar menunjukkan video tentang anak yang membuang sampah dengan tidak benar, atau anak-anak yang ya melihat fakta begitu banyak sampah, gitu maksud saya, begitu banyak sampah. Hati-hati, kita belum sampai dalam tahap mengelola sampah menjadi berguna, belum. Kita masih berbicara sampah. Minggu depannya lagi nanti baru berbicara kita sampah itu jadi apa. Hati-hati guru, jangan nanti sudah kebanyakan kita menceritakan fungsi sampah itu berguna. Nanti jangan kita ceritakan itu. Kita masih taraf menceritakan bagaimana bahaya sampah. Bagaimana bahaya sampah ini. Dampaknya bagi keluarga, dampaknya bagi kita lingkungan, ya di keluarga misalnya tidak sehat di rumah kalau banyak sampah misalnya, ya di lingkungan kita akan menjadi kotor. Apa bahaya sampah? Bisa kita jelaskan kepada anak-anak remaja. Ya, jadi itu saja mungkin sedikit masukan dari kami, ya, di bahaya sampah ini untuk kita pelajari. Ingat, teks jangan lupa. Jangan kita angkatkan teksnya nanti misalnya ini kan penderitaan Ayub. Bagaimana Ayub itu yang diizinkan? Nanti kita hanya mau angkatkan sedikit ini, bagaimana manusia menderita karena ulah perbuatannya sendiri. Manusia bisa menderita karena ulahnya tidak membuang sampah dengan benar. Manusia bisa menderita dengan bahaya sampah. Kalau kita lihat fakta zaman sekarang ini, sampah itu makin lama makin banyak, ya. Mungkin teman-teman boleh nanti cari di internet, di Google, ya. Atau anak remaja juga boleh membuat clipping, boleh banyak sekali kita ceritakan tentang sampah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Bujur.